Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan lanjutan materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang kekongruenan bangun datar. Sekarang kita membahas tentang kesebangunan bangun datar. Syarat dua bangun datar yang sebangun yaitu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau kita lihat beda bangun datar yang sebangun dengan yang kongruen bagaimana? Kalau yang kongruen sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Sedangkan pada bangun datar yang sebangun nanti sisi yang bersesuaian dia itu sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat pada gambar di bawah ada sebuah persegi panjang ABCD. ABCD dikatakan bahwa dia sebangun dengan persegi panjang EFGH. Nah, kalau kita lihat dari syarat yang kedua, kita lihat sudut dulu. Karena persegi panjang otomatis sudutnya 90, berarti semua sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini sudut A itu bersesuaian dengan si ini ya, si E. Seterusnya sudut B bersesuaian dengan si F dan sudut G bersesuaian dengan si C serta yang terakhir sudut D itu bersesuaian dengan sudut H. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang sebanding, kita lihat yang sebanding di sini mana? Misalkan AB dengan EF. Nih, kita lihat ini AB, kita bandingkan dengan EF, itu dia yang bersesuaian. AB banding EF itu yaitu 4:8. Kalau kita sederhanakan yaitu setengah. Dan kita lihat lagi sisi berikutnya yang diketahui BC banding FG. Ini yang bersesuaian itu yang arahnya sama, diapit oleh sudut yang sama. Berarti di sini BC banding FG yaitu BC panjangnya 2 dan FG di sini panjangnya 4, yaitu kalau kita kesederhanakan jadi setengah. Jadi itulah maksud dari kata-kata sebanding pada syarat yang pertama. Sisi yang bersesuaian itu sebanding. Kalau di sini sama, perbandingannya sama ya, sama-sama setengah. Jadi kalau dua bangun disebut dia sebangun, berarti perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama. Berarti di sini contohnya tadi si AB kalau kita bandingkan dengan EF itu akan sama dengan maaf ini tercoret, AB kita bandingkan dengan EF akan sama dengan BC bandingkan dengan FG. Begitu juga akan sama dengan sisi berikutnya. CD kita bandingkan yang GH dan yang sisi keempat yaitu DA banding HF, di mana di sini ketika kita bandingkan dia mempunyai perbandingan nantinya yaitu setengah. Jadi itulah gambaran segi bangun datar yang sebangun. Kita bahas lebih lanjut melalui contoh. Kita lihat contoh 1, diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan PQRS yang sebangun. Yang ditanya di sini adalah panjang PQ. Nah, ini dia. Jadi kalau yang sebangun otomatis sudut sisi yang bersesuaian itu sebanding ya atau mempunyai perbandingan sama nih. Di sini yang bersesuaian itu AD dengan PS. Jadi kalau si AD kita bandingkan dengan PS itu berarti panjang AD yaitu 4 dan panjang PS yaitu 6. Jadi perbandingannya nanti 2:3. Maka begitu juga ketika AB kita bandingkan dengan PQ. Berarti AB kalau dibandingkan dengan PQ nanti perbandingannya juga akan 2:3. Kalau kita masukkan AB-nya 16, PQ-nya yang mau dicari, kemudian itu perbandingannya nanti 2:3. Setelah itu boleh kita kali silang. Kita kali silang ya, berarti nanti 2 PQ ya. 2 PQ itu yang sama dengan 16 kali 3. Jangan lupa titik itu kali di sini ya. Berarti kalau mencari PQ bagaimana? 16 kali 3 bagi 2. Sehingga didapatkan 16 bagi 2
8 berarti panjang PQ nanti adalah 8 kali 3 yaitu 24. Jadi panjang PQ yaitu 24. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Kita lanjut contoh 2. Sebuah karton berukuran tinggi 30 dan lebar 20. Budi menempelkan sebuah foto sehingga sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas adalah 2 cm. Kemudian jika foto dan karton adalah sebangun, sisa karton di bawah foto adalah, nah ini dia. Sekarang ada sebuah karton yang ditempelkan foto, di mana di sini gambar pertama adalah gambar asli. Nah, sekarang diberitahu bahwa karton dengan foto sebangun. Berarti misalkan kita kasih bantuan di sini namanya ya. Ini kartonnya A, B, C, D. Kemudian ada sebuah foto dengan nama EFGH, ini sebagai bantuan saja. Kemudian sudah diketahui tadi AB 20 dan AD 30. Kemudian sisi atas, sisi kiri dan sisi kanan itu masing-masing diberi jarak 2 cm. Selanjutnya yang ditanya bagian bawah karton, berarti yang ditanya adalah si X, yaitu berapa. Jadi yang ditanya di sini X ya, X-nya berapa. Karena kalau yang tadi jarak di atas, jarak di samping kanan, dan jarak di samping kiri masing-masing 2 cm. Karena dikatakan sebangun, berarti bisa kita bandingkan sisi yang bersesuaian itu nanti akan sebanding. Berarti di sini yang bersesuaian misalkan EF itu akan kita bandingkan dengan AB. Jadi EF kalau kita bandingkan dengan AB, nah ini yang bagian lebar kita bandingkan masing-masing tingginya lagi. Sekarang yang tinggi yang bagian dalam yaitu EH itu akan sama dengan AD. Jadi inilah perbandingannya di mana nanti dia mempunyai angka yang sama. Jadi boleh langsung kita bandingkan aja. Berarti EF banding AB sama dengan EH banding AD. Sekarang kita masukkan angka yang diketahui. Panjang EF itu berapa? Nah, panjang EF itu karena di bagian kiri dan kanan tadi diberi jarak 2 cm, berarti panjang EF yaitu 20 kurang 4 cm ya. Berarti panjangnya adalah 16 cm. Berarti panjang EF kita 16, panjang AB kita 20. Jadi 16 itu datangnya dari mana? 20 kurang 2 dan kurang 2. 2 di kiri, 2 di kanan. Kemudian panjang EH, nah panjang EH yang mau kita cari. Selanjutnya panjang AD tadi diketahui 30. Setelah itu boleh kita kali silang. Ini berarti 20 kali EH sama dengan 16 kali 30. Untuk mencari EH berarti bagaimana? Tinggal kita bagi ya. 16 bagi 30 kali 30 dibagi dengan 20. Boleh kita sederhanakan. Kita coret salah satu 0. Terus 16 bagi 2 yaitu 8. Sisanya 8 kali 3, 24. Berarti panjang EH adalah 24 cm. Nah, karena sudah didapat 24 cm, berarti kita sudah bisa mencari si X ya. Ya, ini tadi panjangnya adalah 30, panjang EH itu 24, panjang yang di atas 2 cm, berarti panjang X yaitu 30 dikurang 26. Dari mana 26? 24, kemudian tambah 2 di atas. Berarti panjang X nanti adalah 4 cm. Jadi itulah panjang karton yang tersisa pada bagian bawah. Jadi X kita nanti 4 cm. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh ketiga, trapesium PTUP, berarti yang di dalam ya, itu sebangun dengan trapesium PQRS yang besar. Yang ditanya tentukan panjang SR dan panjang PQ. Nah, sekarang yang bisa kita bandingkan yaitu di sini bagian tinggi trapesium. Tingginya yaitu trapesium yang kecil itu VP. Kalau kita bandingkan dengan tinggi trapesium yang besar yaitu SP. Itu dapat perbandingannya itu panjang VP adalah 8, sedangkan panjang SP yaitu
8 tambah 4 ya, bukan 4, berarti 12. Jadi sudah dapat nanti perbandingannya yaitu 8 dengan 12 sama-sama dibagi 4 yaitu 2:3. Jadi perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian adalah 2:3. Sekarang perbandingan ini sudah bisa kita pakai untuk, mencari, sisi yang belum diketahui. Pertanyaan yang pertama yaitu SR. Kita disuruh cari SR berapa, berarti yang perlu kita bandingkan tentu yang bersesuaian di sini di mana, bagian atas ya sisi, VU banding SR. Jadi dapat nanti si VU kalau kita bandingkan dengan si SR sama dengan yang di atas, berarti sama dengan 2/3 ya. Karena sudah didapat nih tadi VP banding SP, boleh langsung ditulis di sini. Jadi kalau VU-nya berapa? 6 dibandingkan dengan SR sama dengan 2:3. Berarti SR nanti bagaimana? Tinggal kali silang ya. Tinggal kali silang nih. 6 kali 3, ini 2 SR ya. Lalu kalau mencari SR-nya tentu 6 kali 3 bagi 2, yaitu 6 kali 3 bagi 2, 18 bagi 2, yaitu 9 cm. Jadi SR kita nanti adalah 9 cm. Selanjutnya yang B, yang kedua, kita disuruh nyari PQ. Berarti PQ mana yang mau dibandingkan? Tentu yang sisi yang bersesuaian, PT ya. Berarti si PT banding si PQ nanti juga akan sama dengan 2/3. Jadi di sini PT-nya sudah diketahui 20 banding PQ sama dengan 2/3. Lanjut kita kali silang, berarti 2 PQ sama dengan 20 kali 3. Berarti PQ berapa? 20 kali 3 kita bagi dengan 2. Hasilnya yaitu 20 bagi 2, 10 ya. Berarti 10 kali 3, 30. Jadi PQ kita yaitu 30 cm. Sekian dulu materi tentang kesebangunan bangun datar. Untuk kekongruenan dan kesebangunan segitiga nanti kita bahas terpisah ya. Jadi segitiga kita bahas secara terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.